يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dari jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan, dari rekayasa-rekayasa setan yang merusak. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam insyaallah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selama pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati ibu-ibu semua hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, juga yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jajaran-jajarannya, juga Tailis bersama timnya. Terima kasih atas kehadirannya ke Masjid Al-Muhajirin. InsyaAllah kehadiran ke Masjid Al-Muhajirin ini InsyaAllah menjadikan datang yang benar dari Allah SWT, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan menjadi taklim yang kita lakukan InsyaAllah menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah SWT, dan apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan InsyaAllah selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin. Amin ya Allah. Judul kita apa, Bu? Luka di hati obatnya bukan. Betul ya. Luka di hati obatnya bukan lain. Jadi ini pula ya, salah satu penyebab kita ketempelan bangsa ini, salah satunya adalah luka di hati. Luka di hati tidak diobati. Ya. Ibu lari, kalau lari menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Ya. Akhirnya apa? Ibu jadi dendam, jadi benci, ngewa, marah, sebel, gitu, ya. Itu kan tidak hadis Bukhari Muslim, ya. Tidak halal, ya. La halilu, ya. La halilu itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram, ya. Bagi saudaranya yang bermusuhan melebihi 3 hari. Kenapa? Salah satunya kita itu menjadi magnet bangsa jin masuk ke dalam tubuh tanpa kita sadari. Jadi itu salah satu apa? Salah satu bagaimana caranya masuk bangsa jin ke dalam tubuh. Ya. Ada 5 jalur. Yang pertama, jalur yang pertama itu. Kalau leluhur kita atau orang tua kita pernah melakukan kesyirikan, mau diturunkan atau tidak ilmunya, itu nurun. Apalagi itu diturunkan, ya, itu pasti nurun. Benar ya, orang tua kita dulu atau leluhur kita, karunya ya, orang gali teh salamet di kumaha, disiahan, dijagaan, ya. Dijagaan, ya. Itu kok salah satu akhirnya nempel di tubuh anak kita, ya. Kemudian yang kedua, boleh jadi ya, mungkin kita pernah datang, ya, dongkap itu ke paranormal, katanya dukun atau kasar dengan ya paranormal. Penarasan, ya, kita datang, itu jalurnya, ya. Jadi jalur kita terbuka untuk masuk bangsa jin di dalam tubuh. Kemudian yang
yang membuat ibu jadi dendam, benci, sebel, permusuhan ya, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan saudara atau orang-orang yang lainnya, tetangga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, jalurnya dari mana? Sihir, ya, kiriman dari orang lain. Dalam kehidupan tidak apa tuh ya. Ada yang suka atau benci sama ibu, akhirnya apa? Dikirim, ya, santet, pelet dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima itu jalurnya dari mana? Dosa-dosa di masa lalu. Contohnya meninggalkan sholat. Ibu meninggalkan sholat langsung menempel. Ya, saya pernah lihat orang yang maaf ya, yang meninggalkan sholat. Ini meninggalkan sholatnya hampir 2 tahun. Langsung dia itu kalau punten ya, kami ngaca teh. Tubuhnya itu seperti melihat siluman ular. Ya, jadi tarang ngaca. Ya. Kemudian saya pernah ngeruqyah LGBT. Ya, ternyata pelaku-pelaku menyimpang itu hampir semuanya ada. Saya pernah meruqyah pembunuh. Ya, ternyata itu katempel. Ya, saya pernah meruqyah juga orang yang bermusuhan dengan orang tua. Bermusuhannya itu lama. Ya, akhirnya ketempelan. Jadi pelaku penyimpangan kebanyakan karena apa? Ketempelan bangsa jin. Kenapa bisa ketempelan bangsa jin? Ilmiah, ya. Karena bangsa jin itu dia akan berbisik, Bu ya. Bisikannya itu dimasuk ke otak amigdala. Otak amigdala itu otak emosi. Ya. Kalau otak emosinya aktif, itu menutup ini, ya, menutup otak bagian depan. Otak bagian depan apa tuh, masih ingat? No, masih ingat? Masih ada ya. Dari kerja itu kita 2000-an 45 gitu. Kemudian itu, ya. Ini pada ngecur pada gagal. Ya. Jadi Bu ya, otak bagian depan itu namanya PFC. PFC itu prefrontal cortex. Ya, Ibu sasarankan dia PFC. Ya, Ibu pada nyagap tarangan. Namanya apa? Di mana sih posisinya? PFC. Ya. Prefrontal cortex. Apa itu? Sekali lagi. Prefrontal cortex. Jadi apa ya? Ibu bisa berpikir, ibu bisa apa? Menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu otak bagian depan. Ya. Tidak namanya. Ini kadang mau ibu menyebut dia prefrontal cortex. Berarti ibu-ibu itu buminan catat postal. Sekarang masih head gitu dan pasti yang esok. Ya. Dari anak mekaniknya usia 17 tahun. Nah, ini punya. Ketika otak emosi kita aktifnya aktif banget, itu menutup otak berpikir. Jadi ibu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga apa? Otak ibu dikuasai oleh emosi. Ketika otak ibu dikuasai oleh emosi, dia itu berani membunuh. Ya, karena sudah tidak berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Ketika mendengar ya, karena ada apa? Jadi dia itu pernah jadi Putri Indonesia, cover girl, gitu ya. 2 tahun 1945 nya tidak mahal sih. Ya. Itu kan kalau orang ingin kinclong pakai apa, Bu? Skincare. Ya, skincare. Di luar skincare yang goib pakai apa? Susu kan? Sisium. Gayung pakai susu gitu ya. Nah, kan itu ya Bu ya. Ya. Itu salah satu jalur masuk. Ya. Kenapa? Karena ingin tampil menang
pelajari ruqyah. Jadi gini Bu ya, saya kan akupuntur Bu ya. Saya ngobatin, ini kan sakit sembuh. Ya. Saya ayah naon itu sakit sembuh. Ya. Yang lain ada yang cepat sembuh, yang ini sakit sembuh. Ya. Ternyata setelah saya pelajari ruqyah, ternyata yang sakit sembuh. Umumnya apa? Ketempelan bangsa jin. Kenapa ketempelan bangsa jin bisa sakit? Ya normal ilmiah gitu lah ya. Ini bukan asal-asalan, ini ilmiah. Ketika bangsa jin nempel di, ya, dia itu alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya. Dia itu akan berbisik hal-hal yang membuat ibu berpikir negatif. Ya. Bisa dendam, bisa benci, bisa ibu selalu merasa sedih, ya, bisa ibu selalu merasa khawatir, takut akan masa depan, atau sedih, ingat tentang masa lalu. Ketika ibu seperti itu, efeknya apa? Efeknya otak mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon racun. Ya. Kalau ibu sering seperti itu, biasanya yang awal diganggu itu adalah lambung, pencernaan. Ya. Kalau pencernaannya sudah terganggu, efeknya bisa kemari. Ya. Efeknya bisa apa? Ya bisa darah tinggi, gula darah, ya, kesemutan, pusing sebelah, ya. Kamu akhir bulan pusing lagi. Ya. Jadi ilmiah pula. Kenapa hormon kortisol itu bisa merusak? Ya bisa merusak. Kenapa? Karena kita jadi banjir hormon kortisol. Kalau hormon kortisol itu penyebab apa? Salah satunya Bu, hormon kortisol itu menyebabkan ibu hidup penuh dengan ancaman. Bayangkan Bu, hidup penuh dengan ancaman enak tidak? Ibu sakit hati yang dalam bisa tidur tidak? Kenapa? Karena ibu hidup dalam ancaman. Jadi keluar terus stresnya, hormon stresnya. Ya, itulah yang menjadikan sakit. Ruqyah itu fungsinya mengendalikan itu. Ya, itu bisa dikendalikan dengan ruqyah. Kenapa ada hipnoterapi? Ya, hipnoterapi itu mereka yang sudah dibisiki oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin itu kan bisikannya negatif, itu direkam oleh otak. Oleh otak di bagian mana? Di bagian hipokampus. Ketika bangsa jin tidak berbisik saja, kalau sudah direkam sama otak, tanpa sadar ibu selalu berpikir negatif. Ya. Jadi hipnoterapi fungsinya untuk menghilangkan rekaman di hipokampus. Tapi kalau itu hipnoterapi saja tanpa ruqyah itu sumbernya. Kalau ibu hipnoterapi saja memang hilang. Ai sumbernya ya kan? Direkam ibu. Direkam. Ya. Jadi idealnya iya ruqyah, iya hipnoterapi juga. Ya. Jadi kan kalau sumbernya diputus, ya, insya Allah ya hasilnya bagus. Sebelum kita mulai, ya, nanti jam 10-an ya kita mulai ruqyah, hipnoterapinya setengah 11. Saya ini kajian dulu sebentar ya. Namun sebelum saya kajian ini mau ya, ciri-ciri gangguan bangsa jin tidak khusus sholat, ya, sering lupa rakaat sholat, ya. Bahkan ibu ya sujud sahwi lagi lupa isyarat harus sujud saking lupa. Ya. Meninggalkan sholat. Murang kali wantun meninggalkan sholat ya dari siapa? Dari orang tua biasanya. Ya. Sering ngantuk. Ibu nih juga ngawas. Enak sih abdi mun ngawas teh bobo hae. Kan so enak gitu nyar situ tuh kata dia aya.
Tapi cenah menonton konser Rhoma Irama tunduk kata Maya. Ya. Sering sakit, ciri-cirinya mengalami gangguan seksual, gangguan saat tidur, ibu tidur nanti gelisah. Nah, itu salah. Kalau ciri sihir itu ganggu ya. Kalau ibu tidurnya sering dikejar-kejar ular, ya, sering dikejar-kejar pokoknya harimau gitulah ya, atau badang gitu ya. Atau ibu naik ketinggian, terus ibu mau jatuh, itu ciri sihir. Ya. Jadi ciri sihir dia siap masuk ke tubuh ibu. Ya. Tapi cuma memang harimau bisa main cina tapi yang nyimpen ini udah satpol pp. Berarti ibu teh pedagang kaki lima. Ya. Nah, kan di Bandung mesinnya teh yang jalan ya. Terus merasa takut mati berlebih. Ya. Dengki, dendam, suka keturunan, pelet, mudah ngeluh, dan ngeluh ya kata ya. Emosinya bu yang meledak-ledak, sering ragu, trauma, lupa, galau, suka menyendiri, seperti di kamar ya. Sering ketakutan, depresi, linglung, sulit fokus, indigo, sama indigo juga ya. Susah jodoh, sihir, pesimis, sakit hati berlebih. Itu salah satu ciri ya. Ciri dari manusia jin. Dan kalau itu diruqyah itu ya, tidak bisa sekali jadi. Udah rajin. Kenapa? Karena ini nempelnya udah puluhan tahun. Ibu pagi punten ya, ibu gaduh besi ya. Karatnya baru 1 hari, mudah tidak? Mudah digosok. Akhirnya karatnya atas puluhan tahun susah. Jadi ruqyah itu harus berkali-kali, tidak bisa sekali 2 kali. Ya. Dan ruqyah itu ketika ibu diruqyah, ya, kadang bereaksi, kadang tidak. Itu kalau ibu diruqyah, si jin teh keluar heula, gitu. Jadi ibu lempeng, pas beres di mana teh kan. Jinna keluar heula. Beres ibu kalbat. Jadi aya kitu. Ya, tapi aya wantuanan mengalawan. Ya, jadi tergantung tipe gitu kan di tubuh kita. Ya. Kajian lagunya. Ada yang mau baca surat ini? Dan ngaracung ya, dia hadiah aja itu langsung ngaracung. Oh, dijantan itu di saya. Ya, ibu artinya bu, ibu artinya yang lain mengikut ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi.
Jadi air baterai pas dicobian dah rurung berarti katipu aku. Baterainya sarek. Saya tanya Bu ya. Kenapa pemilihannya kutiba? Kutiba. Pada umiru juga bisa diperintahkan. Tapi Allah memilih kutiba, diwajibkan. Kira-kira apa? Penting banget. Apa? Penting banget. Kalau diwajibkan harus. Siapa yang diwajibkan harus? Ya. Kalau diperintahkan harus juga. Ya. Jadi gini Bu ya, kalau kutiba ya, itu lebih kepada perintahnya. Kalau pemilu lebih kepada apa? Lebih kepada siapa yang memerintahnya gitu. Ibu nggak tahu sebenarnya nanti kita kan. Jadi ibu kalau ada kutiba, ibu yang harus diperhatikannya bukan Allahnya, tapi apa yang perintahkannya. Ya, ibu di sini Bu, ya. Di sini kan ada kata kita. Kita itu perang Bu. Saya ingin ada rasa perang aja. Ya. Rasa perang ada ini. Rasa pasti ya. Ya, rasa pasti ya kita ya. Gini Bu ya. Kita itu kan semua enggak mau. Ya. Padahal penting tidak berperang itu. Penting. Ya. Agama Islam itu kalau tidak ada perang, bakal nyebar tidak? Tidak. Ketika kita, jujurnya ya, ketika ada perang, dicintai atau dibenci? Jujurnya, perang itu berperang benci atau suka di dua agama? Tidak suka. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kutiba, ya, biasanya perintahnya itu perintah yang berat dan rata-rata tidak disuka. Ya. Dan biasanya saya tanya dia, sekarang gini, ibu mudah mana? Saum sama sholat? Ya. Berat mana saum sama sholat? Siapa yang berat saum? Siapa yang berat sholat? Berat sholat mana? Berarti sholatnya 24 jam. Ibu kenapa sholat nggak berat? Iya. Kenapa ibu memilih sholat, memilih saum yang berat? Kenapa sholat yang mudah? Ya, sholat yang mudah. Ada 5 menit, Pak ada semua. Oh, ini sholat. Ya. Kalau saum bisa 5 menit. Saum harus berapa? Saya fisiknya 12 jam ya. Berarti kan sesuatu yang berat. Saya tanya ibu, orang kebanyakan saum atau kebanyakan sholat? Sholat. Kenapa? Karena mudah. Sehingga dalam perintah sholat itu tidak kutiba. Ya? Perintah saum apa? Kutiba. Ayat kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Jadi kenapa saum itu menggunakan kutiba? Karena saum itu berlaku. Ya. Tapi kalau ibu hanya menahan kita kan lapar dan haus, mudah tidak? Tapi kalau saum yang betul-betul saum sama Rasulullah, berat tidak? Kenapa? Harus menjaga mulut ya.
tidak membicarakan keburukan orang lain. Harus menjaga apa? Hati. Hatinya entong nggak? Gagal. Entong dulu, entong berbarian. Ya Bu ya. Jangan marah. Gitu ya. Kan itu yang susah. Jadi ketika ada musibah, ya sebetulnya lebih kepada Allah itu mendidik secara psikologi, secara mental. Ya. Ibu disakiti, luka hati. Ya. Orang yang melukai hati itu tidak minta maaf sama ibu menikung. Mau dibuka menikung. Tapi belum ditambah badak jauh. Ibu ke nakola pasti nih ke mana ibu? Lari. Ya. Nah, ya. Lihat Bu ya. Jadi Bu ya. Ini baru tentang musibah ya. Ada banyak belum gini Bu. Alaikum kitab wa huwa qur apa? Wa qur'ul lakum. Ya. Gini Bu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Ya. Ibu benci sesuatu. Ibu yang ibu benci padahal itu baik bagi ibu. Yang ibu sukai juga sesuatu padahal buruk bagi ibu. Ya. Ini Bu. Kenapa di sini menggunakan asa? Asa itu boleh jadi. Ya. Kan harusnya mah pasti Bu ya. Kenapa Allah menggunakan asa? Kenapa Allah menggunakan boleh jadi? Boleh jadi. Ya, dua pilihan. Dua pilihan ini kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan, maka yang nggak apa-apa. Betul. Asal mau saja. Saya tidak akan pernah menyalahkan jawaban. Ya. Bagus. Yang penting ibu menyalahkan pertanyaan saya. Ini Bu ya. Ini Bu, kenapa menggunakan asa? Boleh jadi. Masa Allah menggunakan boleh jadi? Ya. Allah lepas. Saya jelaskan dulu kunci baru ya. 5 menit lagi ya kita ya. Gini Bu ya, biar ibu lebih paham. Ini kunci baru. Jadi Bu ya, kan ini Bu ya, ayat ini kaitan dengan apa? Kaitan juga dengan sesuatu yang kita benci. Jadi kutiba di sini juga kan kita. Setelah kita apa? Sesuatu yang kita benci. Gini Bu ya. Penggunaan kutiba itu fungsinya ini Bu, pada tindakan. Ya. Jadi pada perintahnya. Ya. Jadi pada yang dibencinya Bu. Pada kitalnya, pada yang dibencinya. Ketika ibu membenci sesuatu, ya, ibu benci gara-gara apa kira-kira? Ibu dikasih masalah benci tidak? Benci. Ya. Ketika ada musibah, itu disandingkan dengan kebencian ibu dengan masalah ibu. Maksudnya apa? Menunjukkan status quo itu sudah ada. Sudah diukur oleh Allah dan tepat sasarannya kepada ibu. Jadi sudah ada ukurannya Bu. Sudah ada takarannya. Ya. Yang menimpa masalah kepada kita itu
Tapi yang menyebab kita tak berdaya dengan apa? Dengan masalah yang Allah berikan, ya. Salah satunya karena ibu menyerah, ya. Menyerah dan tidak bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nyerah. Ya. Ibu kenapa waktu dulu nggak ikut Putri Indonesia? Nyerah kan? Badai latar ke kasatan, siapa lagi kata? Kalau ibu cantik luar biasa. Ya. Jadi gitu Bu ya. Allah itu sudah mengukurnya. Ibu itu ketika ada masalah sudah sesuai dengan ukuran yang ibu pasti bisa melewatinya. Ya. Tapi karena kita tidak bersandar kepada Allah, jadi apa? Masalah itu semakin besar dan akhirnya apa? Membuat ibu putus asa. Ketika ibu putus asa, ya ibadah juga jadi malas, ya berdoa juga jadi malas, ya dan akhirnya kita tenggelam dalam apa? Dalam salah. Ya. Jadi semuanya sesuai dengan ukuran. Jadi Bu ya, kenapa kebencian ya? Kebenciannya diawalkan. Kan boleh jadi kamu membenci sesuatu justru itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi itu buruk. Kenapa kebenciannya di awal? Tidak yang ibu sukai dulu. Betul. Kenapa yang dibenci dulu baru yang disukai? Apa? Ada yang lain? Kenapa Allah tidak menyebutkan yang disukai dulu oleh manusia? Biar bertahan dalam bagus Bu ya, saya tidak akan pernah menyalahkan ya. Jadi gini Bu ya, iman itu ya, iman itu kuat ketika apa? Diterpa. Iman itu lemah kalau apa? Kalau jarang diterpa. Jadi dengan adanya masalah, dengan adanya kebencian, sesungguhnya itu menguatkan iman ibu. Allah sedang membentuk iman ibu. Allah sedang membangun iman ibu. Contoh dia pula. Kenapa Aderai tubuhnya kekar? Kenapa Aderai badannya kekar? Karena biasa tubuhnya ya, didera oleh derita. Itu tidak. Ngangkat beban derita tidak. Derita kan. Ya. Kunaon abdi tubuhnya tidak kekar, perut kakak ayun. Karena tubuhnya tidak dibuat menderita. Kalau tubuh dibuat menderita, jadinya kuat. Kalau iman dibuat menderita, dibuat dengan masalah, jadinya apa? Kan hampir dari kita semua menolak menderita. Kenapa otak ibu ya tidak mau dibuat menderita dengan belajar? Ibu, saya banyak nanya, itu sebetulnya sedang membuat apa terhadap otak ibu? Ketika ibu berpikir menderita tuh, menderita. Ibu bobo menderita?
ibu menderita, otak ibu jadi ya. Tapi kalau apa ambil terus tadi teh langsung kan iya kan kayak lagi diwajibkan atas penggemar perang terhadap membenci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tos ibu menderita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Bu ya, kapan-kapan ya. Ini tentang kutiba juga masih banyak Bu ya. Ini Bu ada kurang lebih 100 pertanyaan dari ayat segini Bu. Ya. Kalau ibu mau otaknya menderita. Tapi ketika ibu otaknya menderita, ibu bakal paham dengan ayat ini dan ibu bakal tahu hikmahnya. Ternyata di balik ini itu ada sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Ketika apa? Ketika dikaji. Tapi kalau tidak dikaji ya gitu aja. Ya, ibu ada luka, obatnya lari. Ya, tapi dengan ini ibu tidak akan lari. Ya, jadi ibu ada cerita. Intinya jadi bersyukur. Ya. Hebat tidak ada cerita jadi bersyukur. Ya, nanti arahnya ke situ. Ya, itu saja ya karena sudah ya kapan-kapan Bu ya. Kita itu sebulan sekali lah di Al-Masjid. Ya, insya Allah ada rupiahnya, insya Allah juga ada terapinya. Jadi kajian jadi semuanya dibagi-bagi ya. Kalau bisa sih kapan-kapan ibu ajak juga keluarganya ya. Biar apa? Karena benar ya, jin itu kayak corona. Satu orang di rumah ada nepak gitu. Ya. Gini Bu ya. Apinya bersih, enggak ya. Jadi gini, Rasulullah, saya tanya Bu. Kita dimaksum tidak sama Allah. Siapa yang kita beranggapan kita dimaksum dengan? Yang dimaksum siapa? Rasul. Rasulullah itu dijaga sama Allah. Kita dijaga sama Allah tidak? Siapa yang mendapat kita dijaga sama Allah? Nggak coba. Karena alhamdulillah semuanya berpikir. Siapa yang berpendapat kita tidak dijaga sama Allah? Nggak coba. Tidak dijaga. Ya. Sah tengah cumuai. Ya. Terima kasih Bu ya, Ibu yang sudah menjawab. Terima kasih Pak, Ibu yang tidak menjawab juga. Hatur nuhun. Ibu nu tengah cungge. Terima kasih ya. Jadi intinya gini Bu ya. Jadi yang dijaga itu makhluk sedunia yang dijaga. Coba siapa? Rasulullah. Kita mampu dijaga. Kenapa? Siapa? Ya, kita itu rakyat jelek. Ya, kita mau apa modalnya. Saya katanya. Saya orang kasih alih tinggi. Susah cita-cita tak ya. Jadi kita itu masyarakat rakyat biasa yang tidak dijaga. Ya. Rasulullah itu diistimewakan sampai Allah yang menjaganya. Allah menjaganya. Rasulullah tetap rupiah Bu. Ibu untuk dijaga Bu, Allah rupiah. Berarti hebat ibunya. Ya. Bro, Rasulullah itu rupiah. Ini ada sahabat Rasulullah digigit kalajengking. Ya, pertanyaan saya. Kalau digigit kalajengking, obatnya medis atau non medis? Siapa yang medis kalau digigit kalajengking? Obatnya digigit kalajengking, medis atau non medis? Siapa yang kalajengking itu beracun atau berbisa? Racun. Ya, racun. Berbisa ya. Kalau pikirannya dia jelek, ya, wah kalajengking beracun. Nu gigit kalajengking pasti naon? Mawatnya mana? Itulahnya. Bisa mau digigit kalajengking teh bakal mau 3 hari. Pikiran teh mawat teh 3 hari atau sehari? Sehari. Ya.
Jadi fungsi ruqyah itu salah satunya untuk menghilangkan, melepas pikiran-pikiran negatif. Jadi ketika ibu digigit kena jengking, tapi pikirannya, saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Kira-kira sakit atau sehat? Sehat. Jadi fungsi ruqyah itu agar apa? Berpikir positif. Ya, misalnya ya, ibu sana ibu kan cari bapak ibu. Nah, apa sih? Buai, ya. Gigiran buai ya. Mau tini, ya. Lihat, ini ya. Yang saya Sarawak, ini kelahiran tahun 2045. 1045 ya. Kalau 2030 pasti namanya udah bulan Jamilah. Gua angin masih diangin. Ya. Ibu Ai, ya. Abdi teh kan Ibu Tini teh terlama. Ya. Surah Ibu Tini teh. Bu Tini kapan ya? Bu Ai terlamang naon ke masjid. Ibu teh jawab dong, abdi mah nuju terlamang panas tiris. Lihat ya, kalau tapi langsung jawab. Oke, ya bingung ya. Berarti melepat saat abdi kan? Jadi gini bulan, ibu ketemu ibu namanya Bu Ayah, ya. Bu Ayah kemana wae? Nanti ke pengawasan, abdi panas tiris tos tilu dinten. Ya. Oh gitu, coba itu butini ibunya. Panas tiris, tong butini sir-sir ya. Itu ibu ular, panas tiris. Hari kelima mamat. Coba gitu. Bulan mah panas tirisnya biasa-biasa wae. Nah, Bu Ayu ini panas tirisnya mengadeg-adeg bisa. Kinten-kinten lamun pasien terang gitu. Mamatna hari kesadaran. Mau kabenet ya. Kalau kaopat ya, itu kan jadi pikiran tidak Bu Ayu. Ini ya. Ketika jadi pikiran itu kita jadi sakit. Ya, ini fungsi ruqyah. Salah satunya ibu pikirannya fresh, pikiran yang positif. Tiap hari ibu merasa dapat uang 1 miliar, sedih. Tapi tiap hari ibu kunaon sedih wae karena tiap hari ibu mikiran meniruat kieu masalah teh bisa miliarin. Ya, itu kan jadi apa? Jadi sakit itu seperti itu. Jadi fungsi ruqyah itu luar biasa, ya. Agar berpikir positif, ya. Itu saja insyaallah ada manfaatnya. Kapan-kapan kita lanjutkan. Sekarang siap-siap Bu ya. Yuk, siap-siap Ibu. HP-nya harus dimatikan. Ya. HP-nya harus dimatikan karena ruqyah itu kalau Ibu tulang kecil gagal. Ya. Kenapa? Karena nggak ada fokus Bu. Ruqyah itu harus fokus dan harus mau. Ya. Jadi ya lagi tibang emok, mungkin intinya kalau bina Sofia. Ibu kakinya ke depan nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya. Ya. Mengapa? Ya. Bulan? China. Oh, digigir. Dan dipayungan sampean mah ibu mau desa jangatna. Kita can. Maksudnya siap ya, mati dulu ya. Ibu ya, mata harus dipejamkan. Tapi enggak kayak ini di sini. Oke, pas mulai. Ya. Jadi gini Bu ya. Nanti ibu itu bisa mual,
bisa pusing, bisa nangis, bisa umbelan, ya, bisa asam merinding, bisa asa nggak enak, ya, bisa muntah, bisa enggak juga, ya, bisa pipis, jantan hoyong pipis, jantan hoyong BAB, bisa, ya, atau itu tidak terasa sama sekali bisa, ya. Itu yang tadi saya jelaskan, dia keluar. Saya ada pasien dia, ruqyah. Baru ruqyah kelima baru terasa. Kahiji, kedua, katilu, keempat, alhamdulillah pas kelima, ya. Jadi tergantung fokus juga, ya. Itu kalau ruqyah harus fokus, ya, sehingga mata harus dipejamkan, ya. Karena ini hilang, ya. Kan namun ibu untuk fokus banyak, kan ya ibu ruqyah bari nolong kan, dia cai beras, dia cai nama, koneng ibu milih mana? Koneng, kan jadi nggak terganggu konsentrasi ibu, ya. Jadi si Jima minta kok mengganggu konsentrasi ibu, ya. Nanti. Apa? Iya, latihan ruqyah. Ya. Ibu mau nyender enggak, ya? Bebas pula, bebas. Lima ahli nyender yang nggak boleh, mana? Ya. Ya siap ya. Ya. Ibu daun bidaranya ada, itu kan ada 5 ya. 3 simpen di tangan. Semua ada daun bidara kan? Ya. Kalau nggak punya minta aja. Itu lah. Daun bidaranya 3 di di tangan kanan ya. Jadi nanti ibu ketika makan pakai tangan kanan, ketika minum juga pakai tangan kanan. Yang 2 itu kan rata-rata 5 punya daunnya berapa? 7. Oh 7. Berarti yang kemarin jam dinat gitu bukan? Oh gitu, 9. Aduh ya berarti mengalana gitu gitu. Ya. 12. Ini mulai. Ibu yang dikasih banyak ya. Gini aja ibu yang dikasih banyak, misal ibu yang dikasihnya sedikit 5, 3 yang dipegang sama tangan, 2 dimasukin ke botol. Ya. Tapi kalau ibu dikasihnya 6, berapa? Ibu 10, 5 di tangan, 5 di botol. 7, 3 di tangan, 4 di botol. 9. Tanggung dua lepatin dari botol itu. 12, pokoknya 5 di tangan, sisanya di botol. Dia mau 8, 5 di tangan, sisanya di botol. 3 di tangan, 3 di botol. 12, 7 di tangan, sisanya di air. 11, 5 di tangan, sisanya di air. 5 di tangan, sisanya di air. Ya, sisanya di botol. 5 di tangan, sisanya di botol. Mohon sisanya dimasukin ke dalam botol air, ke dalam botol yang ada airnya. Aminot. 6, 3 aja bu. 3 di tangan, 3 di botol. Betul ya. Sisanya masukin air. Air yang ada di botol gitu. So ibu sambil ngetan ya. Ya lemon seret, gula batu. Pokoknya enak juga. Udah ya?
Siap ya? Baca aja. Ayo siap ya? Enggak, gitu. Ya, udah Bu siap Bu ya? Harus fokus Bu, kalau fokus berhasil, kalau nggak fokus ibu enggak ya? Iya bebas Bu, bebas ya. Siap ya? Iya. Ikuti apa-apa dari saya Bu ya. Kalau bisa jangan minum dulu ya. Tapi abdi tos nyentong diutahkeun gitu ya. Atau teratur ya. Udah ya siap ya? Oh. Ya, soalnya nanti kalau pas dia jangan ada bertanya ya. Soalnya nanti bisa terganggu konsentrasinya. Pengibadahan nafas dia ya. Ibu latihan dulu ya. Latihan dulu rileks tubuhnya. Matanya dipejamkan dulu. Etana 3 di tangan pegang dulu ya sama tangan. Ya. Bukan 5 tuh serius. Ya, mata dipejamkan, duduknya tegak ya, duduknya tegak. Mata dipejamkan. Siap Bu, mata dipejamkan, tarik nafas dari hidung. Matanya dipejamkan, diberengkeun ya. Matanya diberengkeun. Siap semuanya? Yuk, latihan dulu ya. Matanya dipejamkan. Tarik nafas dari hidung. Tahan dulu. Di dalam hati ya. Ya Allah, saya nyata dia, mohon saja di dalam tubuh saya dikeluarkan. Udaranya keluarkan dari mulut sedikit-sedikit. Ya, tarik nafas lagi. Tahan. Di dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon saja di dalam tubuh saya dikeluarkan. Keluarkan udaranya dari mulut sedikit-sedikit. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Minta sama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon saja di dalam tubuh saya dikeluarkan. Keluarkan melalui mulut sedikit-sedikit. Izinkan. Sekarang ibu nafas normal, nafas rileks ya. Niatkan di dalam hati. Izinkan tubuh kita itu rileks. Izinkan tubuh kita tenang. Mohon sama Allah, izinkan atas izin Allah, tubuh kita juga mengalami tersebut. Sekarang daun yang dimakan tadi, yang dipegang sama tangan kanan, dekatkan ke mulut. Ya, dekatkan ke mulut. Daunnya, mata masih dipejamkan ya, karena kalau matanya terbuka jadinya gagal ya, mata harus dipejamkan. Dekatkan ke mulut ketika minum saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kesalnya alhamdulillah, kama sallallahu alaihi wa sallam, kama berkata Ibrahim, ya Allah, bagi segala kesalahan dan kehilafan yang sering kami lakukan, terutama kesyirikan, mohon diampuni. Dan ya Allah, mohon ampun saja di dalam tubuh saya, hari ini juga dikeluarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, sama-sama ikuti ya. Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah min kulli ainin la. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat
ilmu yang sempurna dari segala gangguan, dari segala gangguan syaitan dan binatang berbisa dan pandangan mata angin jahat yang membawa kejelekan. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah 3 ayat kursi, diantarkan cinta kita kepada Allah dan mohonkan kepada Allah agar keberkahan yang berikan kepada kita semuanya, sehingga bersaji dalam tubuh kita semuanya hari ini dan keluar dalam masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matanya tetap dijauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Tiup 3 kali dengan jauh. Perciki ludah sedikit aja. Gitu. Ya, 3 kali. Maka dimakan, dinikmati sambil lihat rupiah, mata sambil terpejam ya. Ya, maka dimakan Bu, dimakan sekali. Dimakan, dikunyah dulu ya. Dikunyah, dimakan. Nanti kalau ibu pengen muntah itu ada resepnya kan. Ya. Dikunyah ya. Mata masih dijaga ya. Izinkan tubuh kita untuk mual, izinkan tubuh kita untuk menangis ya. Izinkan tubuh kita untuk mengeluarkan dan saja dengan tubuh kita semua. Kalau menangis lah ya. Menangis jangan ditahan. Kalau ingin teriak. Jangan ditahan. Izinkan tubuh Anda menangis. Izinkan tubuh kita menangis. Jangan ditahan. Kalau ingin menangis. Menangis ya. Dari menangis ya kita. Ini bagian dari melepas. Ya. Mata tetap dipejamkan. Ini menangis ya.
ya. Izinkan tubuh untuk menangis, izinkan tubuh juga kalau berteriak-teriak, ya. Izinkan tubuh kalau mudah muntah, nggak apa-apa. Ada rasa kemanusiaan. Sekarang itu ada botol ibu ya. Di botolnya sekarang dipegang sama tangan kanan. Ya. Silahkan pegang sama tangan kanan, dekatkan ke mulutnya. Kalau yang masih menangis. Ini rukyah tingkat dasar ya. Sekarang siap ya semuanya, dekatkan botolnya ke mulut. Pegangnya sama tangan kanan. Ya, kemudian ditopang sama tangan kiri kalau berat. Ya, ikuti kata-kata saya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun a'udzu bikalimatillahil tammah min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala kesalahan yang dapat kami lakukan dan mohon ya Allah agar bersatinya dalam tubuh kami yang juga keluarga semuanya. Dan ya Allah, ampunilah atas segala kesirikan yang sering kami lakukan. Ampunilah ya Allah. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah di ayat kursi yang akan menceritakan kita kepada Allah dan mohon kepada Allah kepada kita semuanya dan yang akan kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Maka bukti 3 kali. Perciki lidah 3 kali. Jangan diminum dulu, ditiup dulu baru perciki. Ya, matanya tetap dipejamkan. Sekarang diminum sedikit-sedikit sampai habis Bu ya. Tapi minumnya sedikit-sedikit. Mata tetap dipejamkan. Sedikit-sedikit minumnya. Sampai habis ya.
habisin ya. Jadi kalau ibu aman, ya, tidak ada riak itu habisin airnya. Nanti setelah habisnya airnya diminum habis, baru daunnya dimakan ya. Itu ya. Ya habis ya. Terus daunnya dimakan ya. Daunnya dimakan, caranya ditutup dulu, habisin dulu airnya. Terus botolnya ditutup, kemudian diketuk-ketuk, nanti daunnya ke bawah. Saya harus habis dulu airnya. Kalau airnya belum habis susah. Ya. Apa? Iya, tapi usahakan habisin dulu ya. Kalau ibu ada riwayat jantung nggak usah habis. Itunya bu apa? Botolnya jangan dimasukkan ke kresek ya. Di pinggir aja. Nanti botolnya simpan di pihak panitia ya. Botol. Ya, ada sampah di masjid. Udah semuanya udah ya? Udah ya? Idealnya dihabisi, tapi kalau itu masalah jantung jangan, ya. Siap ya? RSM-nya sekarang dibuka. Nanti kan ada ibu batukan di badannya. Gitu ya, kita. Ya. Tapi kalau ibu ada masalah di jantung ya. Kalau sekarang ada yang ingin muntah yang ditahan. Simpan dulu resepnya di depan, jangan dipegang dulu. Tangan kanan ibu ya, tangan kanan ibu sana, tangan kiri tidak. Kenapa tangan kanan ibu sana? Karena kita sering makan, minum tanpa kesalahan. Ya. Kenapa tangan kiri tidak ada? Karena ini bagian dari hati ya. Dia sering bisa berisi juga. Ya. Tekan
rupiahnya, nggak kita sama-sama baca Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan sambil ditekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditekan sambil diputar sampai matanya dijauhkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang itu di tangannya seperti bisa semua dua-duanya, ya. Tarik ke atas ini. Satu, dua, tiga. Tarik dulu di tangannya di sini dulu ya, biar saya dulu ya. Ya. Tangan ya. Tangannya dia iya. Muntah sekarang, jangan di nanti. Tarik ke atas. Tangannya dulu, ya. Kalau yang ingin muntah sekarang tekan ke resep. Tapi yang dulu ya tangan saya. Yang mau muntah sekarang ya. Ibu-ibu semua pegang ke resep. Muntah sekarang. Pegang ke resep. Pegang ke resep. Semua pegang ke resep. Sekarang semua pegang ke resep. Ya. Sekarang semua pegang ke resep. Ya, isi kamarnya. Ya. Kita ibu yang pengen muntah sekarang muntah. Ya. Yang mau pegang ke resep jangan dulu ya. Yang ingin muntah sekarang muntah jangan. Yang dulu yang pengen muntah sekarang. Ya, siap ya. Kakinya kedepankan dulu, ya, kakinya kedepankan. Ikuti pegang keresetnya sampai buat tangan. Ya. Ikuti atas saja. 1, 2, 3 bentukan. 1, 2, 3 bentukan. Badannya kedepankan. Badannya ke depan. Iya, 1, 2, 3 ke depan. Badannya ke depan kan? Iya, 1, 2, 3 ke depan. Ibu, matanya sambil dipejamkan kalau bisa ya. Jangan 1, 2, 3. Iya. Dekatkan ke resepnya ke mulut dan badannya ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bentukan. 1, 2, 3 bentukan. 1, 2, 3 bentukan. Iya. Iya. 1, 2, 3 bentukan. 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 Akhir ya, kamu tenaganya. Terakhir, pakai tenaganya. Yang punya perawat jantung jangan juga. 1, 2, 3 bentukan. Terakhir. 2 kali lagi. 1, 2, 3 bentukan.
ya bekas eta untuk karena justru kayak bikin di mana ya utahnya kalian itu ya. Botolnya jangan disatuin sama itu ya. Botol bekasnya titip aja di meja Pak gitu ya. Biar gak banyak sampah. Itu ya. Itu baru tingkat dasar ya, belum jadi ini belum ini masih ini ya, masih cek gitu lah. Jadi belum ada yang keluar ya. Tapi ini bagian dari pengecekan gitu. Ya. Ibu di panitia itu yang saya rasa ya. Kalau ibu aku kita muntah ya belum ya. Dan tandanya juga bukan harus muntah sih enggak sih ya. Iya ya. Ini Bu, kalau ibu mau nanya lebih lanjut, ini menurut saya tinggal ditutup ya. Jadi tidak bisa sekali ya, saya harus bergabung. Ya. Ibu, ya. Sekarang kita hipnoterapi sebentar aja ya, karena waktu kita sudah mepet. Ini barangkali ibu yang mau bertanya, nanya ke WA ya. Tadi saya terasa ini ke WA gitu. Ya. Kalau nanya di sini lama gitu. Ya.
Jadi mata dipejamkan, ya. Mata dipejamkan. Ibu mau pelajaran di dalam apa ya? Mata dipejamkan, ya. Tarik nafas, niatkan di dalam hati, ya Allah, saya ingin mengeluarkan rekaman negatif ya Allah, ya. Kemudian keluarkan dari mulut sendiri sambil menikmati, ya. Tarik nafas dari itu. Tahan di dalam hati ya Allah, keluarkan sebuah pikiran negatif yang ada di dalam hati saya. Ya. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Sekarang nafas normal ya, nafas biasa saja, tapi mata tetap dipejamkan. Matanya tidak boleh terbuka. Ya. Sekarang tangannya disilakan, tangan ibu disilakan, pegangnya ke pundak. Ya, pegangnya ke pundak. Ya. Ibu tangannya harus disilakan, pegangnya ke pundak. Ini bu, lihat sebentar ya. Ya, fungsinya itu apa? Fungsinya agar otak emosinya terkendali. Ya. Jadi harus tangannya seperti itu. Ini digerakkan jadi ya. Mulai dari sekarang matanya dipejamkan. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Keluarkan dari mulut sedikit-sedikit. Tarik nafas dari hidung lagi. Tahan. Keluarkan dari mulut sedikit-sedikit. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Keluarkan dari mulut sedikit-sedikit. Ya. Sekarang nafas normal. Tangannya tetap disilakan, digerakkan jari-jarinya saja. Ya. Sekarang biarkan tubuhmu tenang, biarkan hatimu mulai bergerak. Sekarang izinkan diri ibu-ibu mengingat satu luka. Bayangkan, hadirkan sekarang orang yang pernah melukai hati. Bayangkan seolah-olah ada di depan ibu hari ini. Bayangkan orang-orang yang sering berkata-kata kasar kepada ibu sehingga melukai hati. Bayangkan orangnya hari ini di pikiran ibu, di depan ibu saat ini juga. Biarkan wajah orang yang kita benci muncul, hadir di dalam ingatan ibu sekarang. Mata tetap dipejamkan. Jika ada sesak di dada, biarkan ia terasa. Jika air mata ibu ingin turun, turunkanlah. Jika ibu ingin menangis, menangislah. Izinkan tubuh ibu untuk menangis. Menangis karena air mata itu bukan kelemahan. Itu tanda hati ibu masih hidup. Bayangkan peristiwa ibu ketika ibu dihianati sama orang itu, janji yang diingkari, yang dibohongi, rahasia yang dibocorkan, ditinggalkan tanpa penjelasan, dimanfaatkan lalu dibuang. Bayangkan orang itu hadir yang telah menyakiti hati. Hadirkan juga orang-orang yang selalu merendahkan ibu, yang selalu mempermalukan ibu, yang selalu menyepelekan ibu. Hadirkan orang.
Hadirkan orang-orang yang selalu menganggap ibu tidak berguna. Bayangkan orang itu. Bayangkan orang-orang yang selalu merendahkan ibu, menyakiti hati ibu. Katakan, ya Allah, dia orangnya ya Allah yang selalu menyakiti hatiku, yang selalu merendahkanku, yang selalu meremehkanku. Sekarang bayangkan wajah ayah dan ibu, wajah orang tua kita. Bayangkan, hadirkan wajah ayah, hadirkan wajah ibu, hadirkan di dalam ingatan. Jika ada rindu, biarkan rindu itu hadir. Jika ada air mata yang ingin turun, izinkan air mata itu turun. Sekarang dalam hati ibu, katakan, ayah, ayah, mama, ibu, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan kalian. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Penyayang, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang sunyi, dengan rindu yang tak tahu harus pulang kemana aku ini setelah ayah dan ibuku meninggalkan dunia ini. Ayah, ibu, aku masih di sini, sedangkan engkau ini meninggalkan ayah, ibu. Aku masih di sini. Aku belajar hidup tanpa suara ayah dan ibuku, tanpa nasihat mereka, tanpa pelukan yang dulu aku rasakan. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku merindukan mereka, rindu yang tidak bisa diobati dengan apapun selain air mata ini. Rindu yang datang diam-diam di tengah malam, di saat aku ingin mengadu, namun tak ada lagi yang bisa kupamit. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Ya Allah, aku sering terlihat kuat di depan manusia, tapi Engkau tahu betapa rapuhnya aku saat sendirian. Aku ingin bercerita, aku ingin dipeluk oleh ayah dan ibuku, aku ingin ditenangkan oleh ayah dan ibuku. Namun kini mereka telah meninggalkanku. Ya Allah, ya Allah, ampunilah jika selama orang tuaku hidup aku tidak berbakti kepada mereka. Ya Allah, aku kurang mendengarkan omongan-omongan mereka, aku kurang menghargai ucapan-ucapan mereka. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, menyesal sekali setelah kedua orang tuaku, ayah dan ibuku meninggalkan dunia ini. Ayah, ibu, mengapa saat kalian masih hidup aku begitu sibuk menjadi diriku sendiri? Mengapa aku begitu mudah membentak ayah dan ibuku sendiri? Begitu ringan mengeluh kepada ayah dan ibuku sendiri. Begitu
Begitu pelitnya aku memberi waktu untuk ayah dan ibuku sendiri. Aku mengira kalian akan selalu ada. Aku mengira maaf bisa menunggu. Aku mengira besok masih milik kita. Ternyata ayah dan ibuku sudah meninggalkan lebih dulu. Kini besok itu tidak pernah datang, karena ayah dan ibuku sudah meninggalkan dunia ini. Aku menyesal pada setiap panggilan yang tidak pernah aku gubris, pada setiap pesan yang jarang aku balas, pada setiap wajah lelah yang kutanya keadaannya, pada setiap doa yang dulu terasa biasa, padahal ini adalah benteng hidup. Ayah, aku baru sadar betapa kuat pundakmu setelah tak ada lagi tempat bersandar. Aku baru paham arti tanggung jawab setelah engkau tak ada lagi di dunia ini untuk melindungiku, ayah. Dulu aku keras kepadamu, ayah, merasa tak pernah cukup dimengerti. Sekarang aku paham, engkau ternyata hanya ingin aku selamat. Ibu, penyesalanku padamu adalah paling menyakitkan. Tangismu dulu sering kuanggap drama, doamu kuanggap berlebihan, pelukanmu sering kutolak. Ini satu pelukan darimu saja akan aku tukar dengan apapun yang aku miliki. Aku rindu caramu menyebut namaku. Aku rindu sentuhanmu, ibu. Aku rindu tanganmu, ibu. Aku marah bukan pada kalian, tapi marah pada diriku sendiri. Mengapa aku baru sadar belajar mencintai ayah dan ibu setelah kehilangan mereka semuanya? Mengapa aku baru mengerti arti orang tua setelah Allah memanggil ayah dan ibuku pulang dari dunia ini? Ayah, ibu, jika penyesalan bisa menghidupkan kembali, aku ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin menjadi anak yang lebih lembut, lebih sabar, lebih hadir. Aku ingin membahagiakan kalian sebelum kalian meninggalkan dunia ini. Ya Allah, jika doaku sampai kepada ayah dan ibuku, maafkan anakku yang terlambat sadar. Maafkan anakku yang terlambat sadar. Maafkan anakku yang terlambat sadar, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibuku. Jadikan amal baikku, doaku, dan air mataku sebagai hadiah yang terus mengalir untuk mereka. Jika aku menangis hari ini, ya Allah, itu bukan karena aku tidak ridho, ya Allah, tetapi karena aku mencintainya. Dan Engkau Maha mengetahui bahwa cinta seorang anak tidak pernah berakhir meskipun kematian memisahkan. Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat tanpa bimbingan orang tua. Bimbinglah aku, ya Allah, dengan cahaya. Jagalah aku, ya Allah, dari jalan yang sama. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, saat dunia terasa berat. Jadikan aku, ya Allah, anak yang soleh, yang hidupnya selalu membawa kebaikan untuk ayah dan ibu. Ya Allah, jika waktuku tiba nanti, jika Engkau mengizinkan aku, ya Allah, untuk bertemu dengan ayah ibuku di surga nanti, ya Allah, aku ingin memohon ampunan kepada-Mu, dan aku ingin memeluknya, ya Allah, di surga kelak nanti.
jadikan aku sebagai anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuaku, yang selalu beramal atas nama orang tuaku, sehingga pahalanya mengalir kepada orang. Tarik nafas dari itu, tahan, keluarkan udaranya dari mulut sambil ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas dari itu, tahan, keluarkan udaranya dari mulut sambil ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, jadikan aku sebagai anak-anak yang soleh, yang selalu melakukan orang tua. Amin. Amin. Ya Allah. Maka matanya dibuka, ya. Ini bagian dari apa? Bagian dari melepas, ya. Bagian dari melepas orang pisau cara seperti itu. Ya. Sebelum kita akhiri, ada sunduk dari Panitia Binajwa. Ya. Ini sunduk dari Panitia Binajwa untuk apa? Untuk seluruh program-program di Panitia Binajwa. Ya. Maka kita niatkan dia tidak ibu berinfak, niatkan untuk orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena mereka semuanya minta sama Allah dihidupkan kembali. Ya. Ini sekedar kita sekedar ya. Jadi niatkan untuk orang tua kita. Ya. Sekedar jadi gini ya. Semua minta sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia ini. Sebentar saja. Ya. Untuk apa? Untuk bersedekah. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah waktunya habis. Tapi ada yang bisa dilakukan dengan apa? Dengan niatkan infaknya untuk orang tua. Ya. Kenapa? Niatkan mereka saya niatkan juga niatkan agar apa putra putri kita juga soleh. Terima kasih Ibu ya semuanya. Tadi Bu ya, tadi sebetulnya ngecek ya. Jadi ini Bu ya, kalau sekarang Ibu nanti setelah ini ada pusing mual, itu wajar ya. Karena ia yang dikeluarkan dia masih bertahan ya. Terus nanti Ibu kalau pulang ke jangan dia jangan utang, bisa jadi nanti reaksinya di rumah ya. Bisa jadi reaksi di sini tidak bereaksi, tapi di rumah bereaksi. Ya, sekali lagi ruqyah itu tidak bisa sekali dua kali. Ruqyah itu harus rajin, ya. Insya Allah itu semakin rajin ruqyah dia semakin lemah. Ya, ketika dia semakin lemah dia jadi tidak betah. Ya, kalau ibu ingin konsultasi ya silakan nanti hubungi saya di nomor yang ada. Ya. Itu saja. Terima kasih. Segalanya ya, nanti Ibu ada lemon share ya, bisa di sana bulannya yang kesehatan ya, yang bisa ada. Kita berdoa sebentar ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim Ya Allah, bagi segala kesalahan dan kehilapan yang sering kami lakukan, dan ya Allah, kelompokkan kami semua ke dalam kelompok orang-orang yang menjaga usianya dengan berbagai yang kuat, dengan kesehatan yang sempurna, dengan rezeki yang berkah dan berlimpah, sehingga dapat berbagi dengan kebersihan segala kalinya, dan apapun harapan dan cita-cita kami juga mereka semuanya ya Allah, kabulkanlah dan berikan rezeki dan tidak dirasakan kepada kami
kami cintai. Dan di tahun ini pun kami mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga dapat menyembelih hewan kurban untuk diri kami untuk orang yang kami cintai. Dan di bulan ini segala utang-utang kami juga utang-utang kami semua terlunasi dan bisa melunasi utang-utang saudara-saudara yang kami cintai. Dan ya Allah berikan rezeki yang tidak disangka kepada kami semuanya sehingga di tahun ini kami dapat mendirikan masjid juga badan-badan amal yang lain yang berguna untuk kaum muslim dan muslimat. Dan ya Allah khususnya juga untuk kami dan mereka semuanya, pertemukanlah ya Allah dengan bulan suci Ramadan di masa yang akan datang, dan tetapkan kami juga mereka selalu mendapatkan malam yang Ramadan di setiap bulan suci Ramadan, dan izinkan kami juga mereka semuanya ya Allah khususnya di setiap bulan suci Ramadan bisa menetap di Mekah dan Madinah. Dan ya Allah khususnya juga untuk orang tua kami yang masih ada yang memberikan semua juga kesehatan yang sempurna, juga dilimpahkan rezekinya, dan khususnya juga untuk leluhur kami yang telah meninggalkan dunia ini, juga orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini. Ampunilah ya Allah segala kesalahan dan kehilapan-kehilapannya. Berikan nikmat kubur kepada mereka semuanya, dan tempatkan mereka semuanya bersama kami semua pada suatu saat nanti, tempatkan di dalam surga Firdaus. Dan khususnya untuk saudara-saudara kami yang berada di Palestina, Yemen, Suriah, Syria, Afrika Timur, Gaza, Masjid Al-Aqsa, Pakistan Timur, Indonesia, Kashmir, dan negara lainnya, menangkan perjuangannya ya Allah, sehingga mereka dapat beribadah kepada dengan semaksimal mungkin. Dan ya Allah khususnya saudara kami yang sedang tertimpa musibah bencana alam khususnya berada di Pulau Sumatera, juga mereka semuanya ya Allah dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya, dan apapun harapan dan cita-cita mereka semuanya ya Allah kabulkanlah untuk selama-lamanya. Amin.